terima kasih ke UC, selamat untuk BEM Universitas Hamzah Wadi, semoga berkah kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, langsung. Sukses Bu Wagub, sukses. Keren Bu. Saya pamit. Ya. Terima kasih. Ya Bu. Siap. Baik, pemirsa webinar nasional yang berbahagia. Luar biasa penyampaian dari Bu Wagub kita tentang penanganan pandemi COVID ya di NTB. Nah, ternyata ini dari tadi sudah hadir bersama kita Bang Taufan ya, Bang Taufan. Siap. Luar biasa ini. Jadi sudah berbagi waktu dan kita untuk membagi ilmunya nih Bang Taufan ya. Ya Pak Dokter. Luar biasa. Bang Taufan, sebelum Bang menyampaikan tentang milenial bangkitkan pariwisata dalam ancaman resesi di masa pandemi, perlu saya sampaikan sedikit pantun juga untuk Bang Taufan ya. Telingan Bang Taufan. Memang asik Pak Dokter nih. Wah, tuh dokter milenial. Biar kita juga ya nggak sungguh karena ini tema menarik yang harus kita bagi ya ini. 1, 2, 3, Bang Taufan naik kuda. Mari bercerita tentang hebatnya pariwisata, Bang Taufan. Siap. Oke, Tre dan Bang Taufan juga mantap. Baiklah, tidak melimpah-limpahkan waktu ini karena waktu sangat hemat kita nih. 30 menit ke depan Bang Taufan, mari bakar semangat kita. Dan nanti ada sesi tanya jawab sisanya Bang Taufan. Kami persilakan Bang Taufan, lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya gembira sekali hari ini. Ya, gembiranya pertama saya juga merasa melihat semangat daripada adik-adik BEM ini luar biasa Pak. Ya, luar biasa. Yang saya sendiri di dalam setiap kali menjadi narasumber di webinar-webinar, saya pikir webinar nasional ini terlihat sekali giroh daripada adik-adik di dalam mempersiapkannya, Pak. Tepuk tangan buat semuanya ini ya, luar biasa. Terus yang kedua begitu ngelihat Bu Wagub, waduh, tambah lagi saya semangat, ya kan? Melihat Bu Wagub ya, di sela-sela beliau lagi sibuk di kunjungan kerja di KSB, beliau menyempatkan untuk bisa membuka acara ini. Dan insya Allah nanti Pak Moderator jangan lupa menyampaikan langsung ke Bang Sandi tentang salamnya Bu Wagub nanti ya Pak Dokter ya. Siap. Terus yang ketiga, ternyata panitia tidak salah pilih Pak Dokter jadi moderator ini. Ini saya jadinya belum apa-apa sudah terbakar semangat saya untuk bicara ini. Ya. Baik, saya juga akan menyapa kawan-kawan dari seluruh Indonesia yang saya lihat sekarang ini sudah ada 540 partisipan dari Aceh sampai ke ujung timur Indonesia, ini sangat luar biasa. Malah nanti saya berharap panitia ketika menyampaikan dengan Bang Sandi dijelaskan ya dari mana saja yang hadir ini ya. Dan saya yakin Bang Sandi pasti akan kaget, surprise begitu karena kekuatan daripada bagaimana kita menyampaikan ini. Baik, saya ini biasanya Pak Dokter diberikan kesempatan terakhir ya, tapi tumben saya dikasih yang pertama ini blessing in disguise ini ya. Nah, karena saya memang selama ini concern-nya sejak tahun 2000 itu bicara pariwisata, maka hari ini saya diberikan tanggung jawab kita berbagi ide, berbagi pengalaman terkait pariwisata. Ini kelihatan nggak nih share screen saya? Sudah kelihatan Pak Dokter, kawan-kawan semuanya? Adik-adikku tercinta, ya Bang Taufan pada pagi ini mencoba untuk bercerita, mencoba untuk berbagi pengalaman, menggugah kita semuanya tentang pariwisata ya, pariwisata. Nah, tapi temanya agak beda nih sekarang nih. Be the change in tourism ya. Be the change in tourism. Ya, jadilah agen berubah di dalam pariwisata ini. Pariwisata yang bagaimana merintis perjuangannya, lalu bagaimana mengatasi tantangannya, terlebih di era
COVID saat ini. Pak Dokter, kira-kira cocok nggak ya kartunnya itu dengan profil daripada mahasiswa-mahasiswi di Hamdan Wadi? Kira-kira ya, mudah-mudahan cocok-cocokin lah ya. Oke. Baik, slide pertama. Slide pertama, Bang Tovan akan... Nah, change. Ada 4 foto di depan itu. Perhatikan semua kawan-kawan, para peserta, ada 4 foto di depan itu. Setiap foto itu memiliki makna perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk kemajuan pariwisata kita. Ya. Foto yang paling kiri itu adalah foto di mana kita bersama pada saat itu berhasil membuat sebuah sejarah. Sejarah bukan saja di level provinsi, bukan saja di level nasional, tapi di level dunia, Pak. Kenapa Bang Tovan mengatakan itu di level dunia? Karena untuk pertama kalinya NTB itu berhasil melakukan pagelaran catwalk in the air di atas pesawat Garuda yang pada saat terbang 32.000 feet. Ada 3 putri pariwisata pada saat itu. Putri pariwisata Sasak sama Wambojo. Ya, itu promosi di sana. Dan yang mau tahu, yang paling menggembirakan adalah pada saat itu Pak Gubernur TGB benar-benar tahu bagaimana proses perjuangan ini. Ya, nah, perjuangan ini sangat luar biasa. Membutuhkan waktu 8 bulan, melibatkan lebih daripada 120 bagian, termasuk institusi di dalamnya. Tidak mudah untuk kita bisa naik di pesawat dan melakukan pagelaran budaya seperti itu. Ya, jadi ini merupakan yang saya katakan betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Dan ini kemudian saat ini video Lombok Sumbawa ada di pesawat Garuda dan diputar. Dan ini alhamdulillah gratis, ya, gratis diberikan. Yang harusnya bayar, ya, ya. Itu satu, the change, ya, in promotion. Terus kedua, yang foto di bawah. Foto di bawah ketika kami bersama-sama di Abu Dhabi pada saat itu, di tahun 2015, berkat dukungan juga dari Pak Gubernur pada saat itu, berjuang bersama-sama yang sangat luar biasa, ya, kita berhasil, Lombok mewakili Indonesia, menyingkirkan 165 negara, ya, menghajar legenda-legenda pariwisata halal pada saat itu, kita kick Malaysia, kita kick Turki. Kita Lombok menang, dapat penghargaan apa? Juara wisata halal dunia. Ya, jadi nggak main-main. Mana nih tepuk tangannya? Oh, sudah tepuk tangannya ya. Terima kasih Pak Dokter, ya. Itu kedua tuh, ya. Nah, yang ke atas itu pada saat Pak Menteri Pariwisata Arif Yahya pada saat itu baru menjabat. Jadi, prestasi kita di Abu Dhabi itu dijadikan highlight top of mind daripada pariwisata Indonesia. Jadi bukan lagi bicara pada saat itu Lombok sudah bukan lagi menjadi destinasi biasa-biasa, bukan lagi menjadi destinasi pilihan, tapi pada saat itu menjadi destinasi prioritas utama saat itu, ya. Jadi kebayang sekarang ya levelnya, sudah kebayang ya. Nah, foto yang di bawah, nah itu ketika ada momentum di mana pada saat itu kita bersama-sama mengusulkan ya kepada pemerintah Republik Indonesia pada saat itu tentang destinasi prioritas KEK Mandalika. Saya sempat ditanya oleh Pak Menteri pada saat itu, Tovan, apa yang harus kita lakukan pertama di Mandalika pada saat itu? Lalu saya katakan sama Pak Menteri, yang harus kita lakukan di Mandalika pada saat ini adalah yang pertama, membangun masjid, Pak. Kenapa harus membangun masjid? Selain dia menjadi pulau 1000 masjid Lombok, Pak, dengan adanya masjid itu bisa menjadi jangkar penguat daripada pariwisata kita. Bisa menjadi ikon daripada pariwisata kita nantinya. Alhamdulillah, kemudian Pak Menteri menyetujuinya, sekarang masjid itu berdiri menjadi Masjid Nurul Bilad Mandalika. Nama masjid itu sendiri diberi nama oleh Bapak Gubernur pada saat itu, TGB, pada saat kami meminta kepada beliau bersama Direktur Utama ITDC untuk memberikan nama kepada ikonnya Mandalika. Nah, 4 peristiwa itu adalah momentum menurut saya, di mana kita, kalau kita bersinergi,
kalau kita berjuang bersama-sama, insya Allah segala sesuatu yang tidak mungkin, segala sesuatu yang tadinya dianggap tidak bisa, menjadi nyata dan memberikan perubahan. Tidak saja bagi diri kita, tapi bagi peradaban pariwisata di Indonesia. That's begin from Lombok, Sumbawa. Ya, oke, paham ya? Lalu saya lanjutkan. Nah, hal-hal yang akan saya jelaskan ini nanti, itu base-nya tentunya data. Ya, base-nya tentunya data yang saya ambil dari berbagai macam referensi, termasuk juga, alhamdulillah Pak Doktor, kawan-kawan, saya di tahun ini, di tanggal 15 September kemarin, buku saya launching. Ya, itu diterbitkan oleh Kompas Gramedia, dengan judul Protokol Destinasi, di mana kata pengantarnya langsung dari Bang Sandiaga Salahuddin Uno dan Pak Sabta Nirwandar. Ya, buku ini sudah ada di Gramedia. Ini bercerita tentang poin-poin yang sedikit-sedikit ya, yang sepersekian persen akan saya jelaskan di presentasi ini. Ya, kalau mau lengkap beli bukunya. Sip. Promosi di Pak Dokter. Siap. Bagus. Lanjut. Oke. Ya. Nah, ini. Sekarang kita mulai agak-agak serius nih sekarang. Kita bicara data. Ya, saya pikir nanti kawan-kawan yang selama ini concern terhadap kondisi saat ini, adik-adik mahasiswa kalau mau bikin apa-apa itu harusnya data, bukan asumsi saja, ya. Data. Nah, this is about COVID-19 around the world, ya. Jadi penting untuk diketahui. Lihat, ini update-nya baru tadi malam, 19 Oktober ya. Update 19 Oktober itu bisa dilihat bahwa ternyata total case itu selalu naik nih grafiknya. Kalau bisa lihat di sebelah kanan itu. Naik terus di seluruh dunia, dia naik. Jadi belum ada penurunan, Pak. Belum ada penurunan adik-adikku semuanya. Ya, ini yang harus menjadi concern kita, ya. Sudah ada 40.520.549 yang terkena coronavirus. Ya, problemnya. Dan grafiknya masih terus naik, ya. Indonesia, itu tadi dunia. Sekarang Indonesia. Indonesia coba dilihat nih sekarang. Update juga 19 Oktober. Ya, bisa kelihatan bahwa saat ini ada 365.240, di mana grafiknya juga naik, masih naik. Nah, jadi benar tuh kata Ibu Wagub, kunci daripada kita menghadapi COVID ini adalah kuncinya kita disiplin, kita sama-sama ya, mulai belajar pakai masker, jangan lupa kalau kita mau memang menuntaskan masalah COVID ini, ya. Trennya masih terus naik. Di dunia masih naik, di Indonesia pun masih naik, ya. Sekarang. Nah, ini 600 hampir 700 triliun. Bayangkan, hampir 700 triliun Indonesia pemerintah ini menghabiskan anggaran buat COVID. Kebayang nggak? Belum ada setahun, Pak. Belum ada setahun, Pak. Nggak main-main ini. Makanya, kawan-kawan, adik-adikku semuanya, para peserta yang sudah mencapai 519 lebih ini, pastikan kalau ada program-program pemerintah, ikuti dia. Ya, kalau ada program-program, jangan disia-siakan. Ya, karena ini memang diperuntukkan buat kita. Biar nanti tidak mubazir itu anggaran-anggaran itu. Ya, dan kita wajib kawal agar anggaran-anggaran itu bermanfaat. Ya, agar tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, kita berharap tentunya COVID segera berakhir agar anggaran-anggaran seperti ini sudah tidak ada lagi di kedepan hari. Ya, banyak biaya yang dikeluarkan oleh negeri ini buat COVID. Oke. Ini di kondisi data dari UNWTO, United Nations World Tourism Organization, ya, di mana bisa dilihat bahwa akan terjadi itu pengangguran itu, ya, job at risk itu ada 120 juta itu. Nggak main-main, 120 juta. Ya, belum lagi berbicara tentang, jadi kita ini semuanya minus, Pak. Jadi declining ke bawah semuanya. Jadi untuk berharap mau naik itu masih jauh gitu. Nah, oleh karena itu kita harus kembali, kita harus bersinergi untuk bisa ini, ya. Ini data dari UNWTO. Ini kenapa ada ini ya, coret-coret ya? Ini coret-coret ini tadi, ini kenapa ini coret-coret, ada coret-coret ya di screen saya? Dari ini mungkin ya, dari di sana ya, dari screen-nya. Oke, nah ini untuk COVID-19 di Indonesia.
bisa dilihat di diagram ini, ya. Satu, kita itu tiap bulan hampir selalu kehilangan 7 triliun, Pak, tiap bulan, Pak. 7 triliun, nggak main-main, Pak, tiap bulan. Saat ini di Indonesia ada 13 juta yang sudah menganggur, Pak. Itu, Pak. Ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Belum lagi hotel yang sudah tutup 1.542. Ya. Jadi kondisi kita bukan main-main ini, Pak. Ini menjadi concern kita sama-sama. Nah, sekarang hal ini, pace, ini ada namanya, saya jelaskan namanya fase. Fase, jadi kita sering menyebut new normal, ya. Sering kita sebut new normal, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu bagaimana tahapan fase menuju new normal. New normal itu bukan buru-buru membuka destinasi. New normal itu bukan seremoni destinasi. Bukan, Pak. Ini yang perlu digarisbawahi. New normal itu benar-benar tumbuh atau penilaian, akurasi, validasi daripada destinasi yang sebenar-benarnya, Pak. Kekuatannya ada di konsistensi. Ya, standarnya harus global. Oleh karena itu kita bisa lihat tuh, dari paling kiri ada respon, ada reset, ada restart, ada recovery, ya, baru namanya new normal itu. Ya, jadi kebayang kayak gitu ya. Respon itu ya kita harus tahu nih, kalau kita jadi pemegang kebijakan, pemegang otorisasi daripada suatu destinasi, kita harus lihat kita berada di mana tuh dengan menilai beberapa hal yang ada di bawah itu. Saat ini bagaimana bantuan-bantuan sosial yang ada? Saat ini bagaimana stimulus yang ada? Apakah sudah berjalan? Sudah merata? Nah, itu kita perlu tanyakan sendiri. Kedua, setelah kita melewati respon, ya, kita lakukan proses di mana ada reset, begitu ya. Reset. Nah, kita menyampaikan kepada dunia tentang kondisi daripada daerah kita, gitu. Ya, keadaannya. Tetapi kita yakinkan kepada dunia bahwa daerah kita saat ini sedang berjuang untuk bisa menormalkan destinasinya. Nah, critical pace, fase yang paling kritis itu ada di restart, Pak. Kalau restart ini berhasil, maka sengaja saya kasih warnanya beda. Kalau restart ini berhasil, maka akan berhasil, Pak. Tapi kalau restart ini tidak berhasil, kita dudukkan, kita akan backward lagi, Pak, bukan forward. Ya, kita akan backward, bukan forward. Perhatikan, seberapa localize produk-produk destinasi kita saat ini. Seberapa customize kreativitas di dalam mendesain paket-paket wisata kita. Seberapa konsisten suatu daerah yang menjadi objek wisata melakukan protokol-protokol kesehatan. Jadi jangan main-main di posisi restart ini. Karena kalau kita tidak memverifikasinya dengan baik, kita terjebak sama seremoni, kita terjebak dengan buru-buru, maka akan berdampak tadi, saya bilang, backward. Nah, setelah lewat restart, baru kita bicara yang namanya recovery. Recovery inilah kita bicara tentang regulasi. Kita siapkan destinasinya, kita siapkan manpower-nya, kita siapkan marketingnya. Di sini letaknya untuk berusaha memulihkan pariwisata itu. Kalau ini sudah berjalan, trial sudah dilakukan, baru kita bicara berani. Lombok, Sumbawa masuk di dalam new normal, Pak. Indonesia masuk di dalam new normal. Fase 5R ini harus dipahami oleh kita secara komprehensif bersama-sama. Semua paham, semua satu mindset, ya. Jangan ada ego sektoral. Sama-sama kita saling menguatkan, sama-sama kita saling mengingatkan. Baru kita bisa menang melawan COVID-19. Ya, lanjutkan. Sekarang untuk tourism industry. Tourism industry, Bapak bisa lihat sekarang trennya. Bahwa sekarang yang paling penting, the rise in domestic travel. Artinya apa? Saat ini kita bicara tentang pariwisata lokal. Jadi adik-adik, anak-anak muda itu penting mengetahui ini, ya, bahwa sekarang ini milenial, Gen Z, zilenial katanya Bang Sandi sering bilang, itu adalah segmen market yang memang saat ini lagi hit, ya.
Oleh karena itu sangat penting kita mengembangkan wisata lokal di daerah kita. Ya. Oke. Sekarang untuk government. Challenge-nya untuk government adalah bagaimana kita sama-sama tahu Indonesia ini rentan sama bencana. Baik bencana alam, ya, baik itu seperti gunung berapi, ya, penyakit dan lain sebagainya, ya. Apalagi saat-saat ini ya ada masalah krisis politik dan lain sebagainya, ya. Ini menjadi salah satu yang menjadi concern kita. Nah, concern kita itu adalah mitigasi pariwisata. Pemerintah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus memastikan bahwa mitigasi pariwisata itu tidak hanya di atas kertas, tapi dia memang dipahami. Sebab kalau ada gunung meletus, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada banjir, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada pandemik seperti ini, apa yang kita harus lakukan? Sehingga masyarakat terlibat di dalam proses mitigasi pariwisata. Yang kedua adalah bicara tentang yang salah satunya adalah tourism corridor. Tourism corridor ini tourism bubble, di mana kita antar negara, antar daerah itu menerapkan kebijakan kemudahan di dalam berwisata resiprokal antar daerah dengan syarat-syarat yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke, ya. Oke. Ini bicara tentang market pariwisata. Perhatikan, UNWTO ya sama World Tourism Forum dan World Travel Tourism Council itu mengatakan ada 3 fase, Pak. 3 fase di dalam memasarkan pariwisata. 1, targetnya lokal turis. Lokal turis itu siapa? Ya, wisatawan lokal yang ada di sekitar destinasi itu. Jangan dulu bicara mancanegara, bicara dulu wisatawan lokal. Kalau Sembalun rame oleh wisatawan lokal. Bapak benar? Ya. Gili Kondo, Mandalika, ya semuanya. Dan daerah-daerah destinasi lain yang ada di Indonesia. Kedua, domestic turis. Jadi wisatawan Nusantara yang dia ketika misalnya dari Jakarta, dari Jawa, yang ingin berlibur ke daerah kita. Konsentrasinya di situ. Baru nanti setelah border ini dibuka, baru bicara tentang wisatawan mancanegara. Jadi fokus kita di saat-saat seperti sekarang ini ada 2, lokal turis sama domestic turis. Sekarang, tadi itu Bang Tovan sudah jelaskan apa hal yang menjadi bukti the change di dalam pariwisata. Terus Bang Tovan sudah jelaskan data-data kondisi yang ada di seluruh dunia sampai di Indonesia. Dengan referensi-referensi global standar tadi. Sekarang pertanyaannya, milenial Hamzan Wadi bisa apa? Milenial Indonesia bisa apa? Milenial NTB bisa apa? Ya. Oke. Baik, sekarang slide ini. Tolong diperhatikan baik-baik, Bang Tovan ini menjelaskan. Nah, perhatikan. Ada milenial yang Bang Tovan istilahkan 3I. Milenial 3I. Ini merupakan change process. Jadi kalau kita bicara be the change in tourism, dimulai dengan tahapan change process yang Bang Tovan sebut sebagai milenial 3I. 3I itu apa? 1, idea. Ya, idea. Idea itu apa tumbuhnya? Timbulnya dari mana? Dari observasi. Jadi kalau kita punya ide, jangan langsung, oh ide ini, enggak usah. Dia harus base-nya observasi. Setelah observasi, baru dia diformulasikan. Baru dikreasikan. Jadi proses kreasi itu terjadi dengan dasar pondasi-pondasi yang kuat. Observasi, formulasi, become creation. That's an idea. Nah, setelah ide ada, sudah kalian tulis di laptop kalian, sudah kalian tulis di HP kalian, baru dia mulai diimplementasikan. I kedua. Apa implementasi itu? Rencanakan. Tahapannya, rencanakan, ditata yang baik, diorganize yang baik, kemudian dieksekusi yang detail, baru kontrol daripada kualitas implementasi.
mudah-mudahan bisa ditangkap ini ya. Idea, implementation. Nah, kalau sudah bisa menciptakan ide, sudah bisa mengimplementasikan ide, pertanyaannya adalah impact-nya. Kalau impact-nya biasa-biasa saja, ya udah, berarti itu ukurannya. BEM Hamzat Wadi menyelenggarakan acara webinar nasional ini adalah bagian daripada change process. Change process milenial 3I. Ya, nanti idea sudah ada. Implementasi saat ini sudah diwujudkan dengan menghadirkan para narasumber termasuk Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Sekarang tinggal impact-nya. Impact-nya seberapa jauh, seberapa besar terhadap apa yang memang kita harapkan. Apakah itu produk, apakah itu policy, kebijakan, apakah itu di society, masyarakat, ataupun kepada personal. Jadi, milenial 3I harus tahu tentang ini. Ya, change process. Lalu sekarang, roadmap of change. Proses sudah oke, 3I, sekarang baru bicara bagaimana nih roadmap-nya of change. Ya, nah, perhatikan ini gambarnya. Ada 4 fase ya Pak Doktor ya dan adik-adikku sekalian. Perhatikan. Bang Taufan mau tahu kampus Hamzat Wadi mau jadi apa visi ke depannya misalnya. Nah, kawan-kawan bisa menjadikan misalnya, oh, kampus Hamzat Wadi akan menjadi center of creative strategic misalnya. Anak-anak muda milenial yang kuliah di sana memiliki kemauan ya, memiliki kesepakatan untuk menjadikan perkumpulan mereka, rencana-rencana mereka menjadi sebuah creative strategic center misalnya. Nah, ketika sudah ada yang tadi Bang Taufan bilang kreatif strategic center sudah berjalan, target paling dekatnya ini apa? Kita sama-sama tahu, kita ini semua berasal dari desa. Kita sama-sama tahu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan daerah-daerah lain di Indonesia, kekuatannya bicara tentang desa wisata. Di Indonesia ada 1.637 desa wisata di seluruh Indonesia. Dari 1.637 itu, diperkuat, didevelop oleh anak-anak milenial yang berkumpul di dalam Pokdarwisnya. Nah, adik-adik di Hamzat Wadi misalnya sudah bisa berpikir terkait itu. Kalau saya dari kampung A, kalau saya dari desa A, desa B, apa yang bisa saya perbuat untuk desa saya? Berbicara tentang desa wisata. Jadilah dia menjadi tourism product. Oke, sudah ada produknya, sudah ada komitmen dengan desa wisata, lalu marketnya kemana nih? Marketnya kemana? Bro, sister, ya, everybody, partisipan, ya, Pak Doktor dan semuanya, Pak, jangan lupa Pak, ini sekarang bulan Oktober 2020, ya, 12 bulan lagi, kita itu nggak bisa webinar begini, karena ada MotoGP 2021, Pak. Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya, bicara MotoGP 2021 itu nggak bisa main-main. Ada 300.000 spektators yang akan datang, Pak. 300.000 itu, Pak, sama kayak kota Mataram penduduknya dia pindah ke sana. Bayang ya, Pak? Rame. Nah, terus kita mau duduk-duduk begini. 300.000 itu, Pak, itu baru yang datang. Yang nonton di rumahnya ada 272 juta, Pak, viewers. 272 juta pasang mata di seluruh dunia akan menonton dan melihat Lombok. Apakah mereka akan tinggal semuanya di Mandalika? Nyale saja macet, Pak. Nyale macet. Inilah yang Bang Taufan katakan, anak-anak milenial, anak kita semua kita saling bergandengan tangan untuk bisa meraih ini. Jangan jadi penonton, ambil momentum ini untuk kita bisa mendapatkan benefit. Benefit dari segi usaha,
benefit dari segi branding, benefit dari segi keilmuan, semuanya kita harus dapatkan dalam menyambut MotoGP 2021. Endingnya, kalau nanti anggap saja kampus-kampus di Indonesia, kampus-kampus di NTB, kampus Hamzan Wadi bisa mengambil momen ini, maka bukan tidak mungkin. Apa yang menjadi achievement-nya Hamzan Wadi pada saat itu adalah achievement for Indonesia. Semua mahasiswa, semua adik-adik yang ikut di dalam acara ini, pastikan bahwa kalian punya konsep, kalian punya ide, kalian punya gagasan. Baik, Bang. Yang nyata, yang memberikan dampak kepada desa kalian, asal kalian. Lambilnya dari mana? Mulai dari ambil di kegiatan yang namanya MotoGP 2021. Baru namanya mahasiswa, gitu. Ya. Oke. Nah, bicara peluang bisnisnya. Ini yang Bang Tovan tulis adalah peluang-peluang hal-hal yang bisa dilakukan dengan kalian mau saja. Modalnya mau. Ya, modalnya mau dan bersinergi. Ya, nggak usah mikir-mikir mau cari-cari uang di bank. Nanti dulu mikir-mikir gitu yang mikir-mikir risiko, nggak usah. Mulai dari kemauan dan mau bersinergi. Ada 4. Room provider. Bicara tentang ketersediaan kamar. Karena dia 300.000 mau datang, kamar hotel di seluruh NTB ini cuma 20.000, Pak. Nampung, cuma 20.000, Pak. Pak Dokter. Ya, nah, kalau dia sudah 20.000, di mana dia mau tidur orang-orang itu? Nah, peluang. Nah, artinya itu peluang, Pak. Mereka bisa tinggal kita tawarkan di rumah-rumah penduduk, Pak. Bagaimana mengorganize rumah penduduk itu? Nah, inilah kawan-kawan yang bisa mengorganize itu, lalu menawarkan kepada mereka yang menjual kamar-kamar itu. Mantap. Ini peluang, Pak. Ya, anggap saja Bapak jual satu kamar itu 100.000, ada satu kecamatan ditargetkan misalnya 10.000 kamar, Ya. 100.000 kali 10.000, nggak mungkin dia cuma sehari 2 hari, Pak, di Lombok, dia minimal itu 10 hari, Pak. Berarti 100.000 kali 10.000 ditambah 10 hari, nolnya banyak sekali, Pak. Dihitung sendiri, cuma jualan kamar hotel, kamar rumah penduduk. Itu kalau saya jadi BEM, nih sekarang ini, saya kumpulkan semua kawan-kawan BEM, ya, kita data itu kamar-kamar yang ada di desa kita, di kecamatan kita, lalu kita masukkan dia di dalam kita tawarkan dia ke Airbnb, kita tawarkan dia ke Traveloka, ya. Kita tawarkan kayak begitu. Asik. Modalnya apa? Modalnya cuma mau foto, turun, ketemu sama yang punya rumah. Pak, Ibu, saya mau jualkan ya, Bapak Ibu ya kamarnya. Bisa naik haji semua nanti itu. Wah, mantap. Ya, Bisa ini logis, Pak. Pak. Ya, ini logis. Jadi kalau bicara solusi kamar, nggak usah bingung-bingung. Pariwisata itu ujungnya adalah kesejahteraan buat masyarakat. Bukan hanya untuk industri saja. Jadi kawan-kawan di kampus ini, anak-anak muda, sudah bangun, cari kamar, jual kamarnya, masukkan ke Traveloka, masukkan ke Airbnb. Gitu caranya. Bikin timnya. Mantap. Nah, satu tuh. Itu baru satu, Pak, namanya room provider. Yang kedua, merchandising. Merchandising ini semua desa punya kerajinannya. Kita punya gubernur, kita punya wakil gubernur yang hebat-hebat. Masa sih beliau-beliau ini nggak bisa untuk bilang sama MotoGP, merchandise-nya, official-nya harus dari desa-desa yang ada di Pulau Lombok misalnya. Tuh, kita gitu. 2. 3, travel planner. Mereka itu datang, Pak, gayet kita itu terbatas. SDM kita itu terbatas. Tapi ada anak-anak mahasiswa yang hebat-hebat. Ada pemuda-pemuda desa yang hebat, Pokdarus yang hebat. Ya, mereka tahu, mereka jualan. Jadi yang sudah tidur di kamar penduduk, jadilah menjadi travel planner. Dia bukan hanya jual kamar, tapi jual paket tour. Jadi sudah dapat 100.000 dari kamar,
tambah lagi paket jualan. Jualan paket tur, jualan paket makan. Ini Pak, nggak ada teorinya Pak di kampus. Ini adalah challenge. Challenge. Ya, ini di dalam rumus-rumus itu nggak ada Pak. Ya. Bisa diringkas Oke, Bang Topan? ini event organizer. Jawabnya. Event organizer pasti kebutuhannya akan ada event. Ya. Ya, ini anak-anak sudah terbiasa. Ini yang dilakukan dengan webinar ini ada bagian daripada webinar, bagian daripada event organizer itu. Mantap. Jadi 4 peluang ini lakukan. Kalau tidak mau momot saja nanti. Pinang selaputnya. Wanita kepeng, ya kan? Tidak ada apa-apa selaputnya. Mau berapa lama kawan? Handphone dekadu galau-galauan. Nggak ada waktunya galau-galau. Anak milenial nggak ada galau-galau. Waktunya kreasi, ya. Itu. Nah, conclusion. Nah, Pak Dokter, adik-adikku semuanya, bicara tentang conclusion ya. Be the change in tourism itu apa? Nah, change, ingat tuh huruf C. C itu community. Ya. Change in tourism, C itu community. Apa yang dilakukan? Do volunteerism. Lakukan gerakan-gerakan volunteer terkait itu. Bangun komunitas, lakukan gerakan-gerakan kemaslahatan. Lakukan secara volunteer. 2. Hospitality. Hanya itu hospitality. Do quality tourism. Apa kualitas pariwisata berkualitas itu? Pariwisata saat ini bukan hanya bicara rame-rame kunjungan. Bukan hanya berbicara tentang pelayanan-pelayanan standar. Tapi karena pandemik ini orang kepingin sehat, orang kepingin bersih, orang kepingin segala sesuatu yang terjamin, mereka nyaman ketika berkunjung ke satu destinasi wisata. Itulah hospitality, itulah quality tourism. H. A-nya apa? Advocation. Kita bukan hanya untuk menjadi mau promosikan saja, nggak ada kayak begitu. Sekarang ini sudah bicara tentang advocation. Kita adalah representasi daripada desa wisata kita. Kita adalah mewakili ambassador daripada kampung halaman kita. Kita suarakan potensi-potensi wisata kita. Itu advocation. Bukan sekedar klik-klik posting. Nggak ada. Ceritakan. Yakinkan. Waktunya ini agak kita hemat sedikit. Oh, sudah mau habis ya? Oke, nanti ada diskusi dari teman-teman kita yang. Oh iya, sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Ya, N, networking, do cooperation. Ya, networking. G, global vision. Lakukan dengan digital tourism. Sekarang ini harus adapt dengan teknologi. Baru terakhir, entrepreneurship. Ya, B, tourism planner. Ya, tourism planner ini merupakan bagian rumah daripada kita di dalam mengaktualisasikan segala apa yang menjadi mimpi kita. Jadi, if you want to be the change in tourism, lakukanlah community, hospitality, advocation, networking, global vision, dan entrepreneurship. Hamzan Wadi harus bisa seperti itu. Hamzan Wadi, apapun yang terjadi, tidak boleh hanya berhenti di webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua, kita berbahagia ya. Ini belum apa-apa, kita udah menghayal aja nih tentang akan membuat kita sejahtera sekali dengan pariwisata ini, Bang Topan. Ya. Saya mengambil satu pelajaran dari Bang Topan ini. Satu kata, totalitas. Bukan begitu Bang Topan? Ya, setuju. Totalitas. Ini jadi profilnya beliau ini kalau sudah ngomong pariwisata, pariwisata terus, jangan sampai pariwisata terus sampai akhir pokoknya, Pak. Tourism forever. Tourism forever. Baik, pemirsa webinar nasional yang berbahagia, tentunya kawan-kawan milenial di sini tidak sabar memberikan pertanyaan kepada kita semua. Tercatat di sini yang masih online memperhatikan kita dan menyimak acara ini 500 orang, terus nanti bertambah lagi mungkin Pak Topan, sehingga ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan di sini, Bang Topan sampaikan ini luar biasa. Baik yang mau bertanya, tapi sebelum bertanya ke yang lain, saya izin bertanya duluan ya Pak Topan, Bang Topan. Siap. Nah begini Bang, kalau ibaratnya air, saya tidak terlalu heran, saya tidak akan bangga dengan air yang banyak. Tapi saya akan bertanya, sumbernya dari mana? Nah, keyakinan Bang Topan ini ya, dari mana? Sehingga kok
menganggap pariwisata ini adalah peluang besar yang akan mesejahterakan kita semua di masa pandemi ini. Itu saja dari saya, Bang. Mungkin bisa diberikan. Ya, pertama pariwisata sudah terbukti di berbagai macam krisis dunia dia paling cepat untuk bangkit kembali. Mantap. Ya, satu itu. Sudah Bapak bisa lakukan riset terkait hal itu. Yang kedua, Bapak bisa lihat bahwa sekarang negara-negara yang selama ini fokusnya kepada oil and gas sudah berubah. Bukan lagi oil and gas, dia bicara tentang tourism, Pak. Dia bicara tentang jasa. Ya, yang luar biasa ini. Ya, ketiga, Pak, kita melihat Indonesia itu kaya, Pak, dengan khazanah budayanya, kaya dengan keindahan alamnya. Modalnya sudah ada. Defaultnya Indonesia itu pariwisata, Pak. Defaultnya, Pak. DNA-nya Indonesia itu pariwisata. Terlebih daripada kita ini yang 90% itu Muslim. Berarti apa? Defaultnya itu adalah halal tourism, Pak. Wih. Ya, market wisata Muslim itu sangat besar. Yang hadir di Indonesia, boleh saya katakan itu hampir 75% itulah wisatawan-wisatawan Muslim. Membanjiri wisatawan Nusantara maksud saya. Apalagi sekarang ini top of market kita ada di Malaysia. Gitu. Data ya Pak, ini data. Ini data Pak, ini data Pak. Ya, di data. Bapak bisa cek itu. Nah, artinya apa yang saya katakan? Mau enggak mau, suka atau enggak suka, pariwisata ini adalah seperti kata sahabat saya yang mengatakan link to any business. Turunannya itu banyak. Mother of the entrepreneur itu ada di pariwisata, tourism. Kreatif sub daripada pariwisata. Transportasi sub daripada pariwisata. Penerbangan sub daripada teknologi pariwisata. Baik. Itu Pak. Kalau boleh Bapak saya menjawab pertanyaan Bapak seperti itu. Pariwisata adalah kesejahteraan. Pariwisata adalah cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi di negeri kita ini, Pak. Halo? 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 Halo, Pak? Oh, macet ini. Halo? Di masa pandemi ini. Saya selanjutnya izin Bang Topan menyampaikan pertanyaan dari peserta webinar kita pada siang hari ini. Pertama dari Kalsel. Apa kabar Kalsel? Luar biasa Kalsel ini sudah membersamai kita. Dari Ahdiatul Hidayah, pertanyaannya Bang Topan. Ini saya singkat pertanyaannya Bang Topan. Menurut Bapak langkah apa saja yang harus kita siapkan nih untuk khususnya kaum muda dalam menghadapi tantangan bonus demografi tersebut. Ya, bonus demografi terkait tantangan pariwisata ini, Bang Topan. Silakan langsung, Bang Topan. Ya, banyak ya. Tantangan pariwisata itu sampah. Ya, tantangan pariwisata itu toilet enak bersih. Tantangan pariwisata itu keamanan. Tantangan pariwisata itu ketidakjujuran. Tantangan pariwisata sekarang adalah bicara tentang kesehatan. Ya, tantangan pariwisata adalah bicara tentang aji mumpung. Ya, tamu datang langsung dieksploitasi, ya, hal-hal seperti itu tuh nggak boleh terjadi. Jadi adik-adikku sekalian, mulailah dari diri kalian. Kenapa temannya wisatawan yang saya bentuk itu adalah sebuah komunitas yang tujuannya itu memang tidak mengambil profit? Karena saya ingin bersama kawan-kawan itu ingin menghadirkan pelayanan itu dengan dasar meraih rahmat di dalam melayani. Jadi temannya wisatawan itu komunitas yang memiliki slogan meraih rahmat di dalam melayani. Nah, jadilah dia temannya wisatawan. Jadilah dia bisa menjadi solusi dari apa persoalan-persoalan wisatawan ketika dia datang ke satu destinasi wisata. Ingat, wisatawan yang datang ke satu destinasi wisata, dia mungkin tidak punya keluarga. Dia mungkin berharap ini akan menjadi kampung halaman dia yang kedua. Mungkin saja dia berharap dia ingin mencari sahabat. Nah, jadilah seperti itu. Ya. Bang Topan, Jadi, Bang menjawab tantangan ini, tantangan daripada pariwisata kita, mulailah dari diri kita yang kalau melayani siapapun, fal yukrim doifahu, ya kan? Melayani, muliakanlah tamu. Artinya apa? Dari situlah kita bisa menumbuhkan melayani dengan totalitas, melayani dengan hati. Dengan seperti itu, maka tamu wisatawan akan merasa bahwa tempat dia pergi dari ini, Muhammad Syafi'i ini Bang Topan. Kenapa? Ini ada pertanyaan dari Muhammad Syafi'i menyambung tentang filosofi dari teman wisata tadi. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari wisata halal? Apakah itu hanya tujuan ataukah hanya slogan saja? Mungkin bisa. Oke.
Gitu. Baik, wisata halal ini menarik ini ya. Ini pinter-pinter dia adik-adik nanya ini. Oke. Iya. Wisata halal ya. Banyak orang yang berpikir bahwa wisata halal itu, ini ada bicara tentang Islamofobia, ya, takut seperti itu, ya, Islamisasi, ya segala. No, wisata halal itu bicara tentang extended service. Wisata halal itu bicara tentang opsional. Ini loh, ada opportunity layanan. Wisatawan silakan memilih. Ya. Indonesia itu memiliki kekuatan itu, tapi seringkali Indonesia tidak sadar. Seringkali kita itu tidak sadar bahwa kita punya kemampuan yang sudah ada. Ini tinggal dijelaskan. Ya. Ketika wisatawan dari luar menginginkan halal certified, itu karena dia penting, karena dia tidak tahu tentang Indonesia secara utuh. Nah, kalau kita di Lombok, orang Lombok, kalau kita orang di Jawa, sudah terbiasa dengan makanan halal dan tahu ini makanan halal atau tidak. Tapi kan kalau orang dari luar negeri, dia butuh certified itu. Dia butuh untuk diyakinkan. Jadi wisata halal adalah lifestyle, gaya hidup, yang memudahkan, yang menjadi pilihan bagi wisatawan muslim atau non-muslim ketika dia berwisata di satu destinasi. Tren daripada yang terjadi saat ini, ketika pandemik, orang bicara tentang kesehatan, orang bicara tentang kebersihan, which is, bicara tentang itu ada di halal itu. Ya, jadi halal tourism sebenarnya adalah, sudah ada dari dulu, ya, sekarang ini terbukti. Terbukti dengan apa? Bahwa wisatawan itu ingin yang berkualitas. Berkualitas itu apa? Ada sehatnya, ada bersihnya. Gitu, Pak. Mantap. Ini kita banyak pertanyaan ini Bang Topan. Luar biasa masalah pariwisata ini. Sepertinya ini. Lama-lama ini. Ingat ya. Ini berapa lagi ini. Kan ada pembicara lain. Kan? Ya, satu dua lagi ya. Ya ini. Oh, boleh atur. Lagi waktunya nih. Ya. Kita langsung coba live questionnya dari peserta Jember. Dalam hal ini Fahmi Ridho. Minta tolong host untuk memberikan Jember ya. Dari Jember, Fahmi Ridho. Memberikan akses bertanya langsung live. Silakan Mas Dari Fahmi Jember, Ridho. Mana dari Jember? Warga Niata, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ya, biar ada perwakilan live dari luar. Silakan. Betul. Yang jauh-jauh tuh Aceh tadi saya lihat ada tuh. Aceh mana lagi tuh? Sudah ada bisa dari Bukit host? Tinggi. Host bisa menampilkan Fahmi Ridho. Mas Fahmi Ridho, silakan. Belum tersambung? Baik. Kita minta live question dari Suhemi, Lampung. Silakan. Oke, Suhaimi Lampung. Lampung, Suhemi. Sekarang sudah 515 ya partisipan ya, luar Ya, biasa. sudah 516. Luar biasa Bang Topan. Host, minta tolong host biar Suhemi Lampung bisa langsung live question biar kita ada tatap wajah dikit lah karena ingin kenal wajah Lampung gimana, wajah Jember gimana gitu ya. Jangan lupa juga ini yang penanya dari ladies ya, ladies juga dong ya. Oke. Ya. Ini kita berikan hak gendernya. Oh ya, tapi tadi ini yang muncul kita tunggu-tunggu ini yang mana ini belum. Ya, mana ini Bang? Ini kok sepertinya tidak bisa ini ya. Tidak bisa langsung live tampil di ini ya koneksi. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan satu dari yang chat saja Bang ya. Ini dari yang perempuan tadi ya, ladies. Nurlaili, Lombok ya, oke. Tadi ini sebenarnya dia mau meyakinkan bahwa wisata halal yang tadi Bang Topan sebutkan itu jangan sampai seperti ada diskriminasi. Nanti ketika memunculkan wisata halal itu nanti masyarakat yang non muslim itu merasa khawatir. Bagaimana mentransfer ide ini biar menjadi ide bersama dan keyakinan bersama baik yang muslim maupun non muslim, Bang Topan. Ya, ini memang tantangan kita Pak dari sejak saya di Kementerian Pariwisata dulu ketika saya ditunjuk oleh Pak Menteri menjadi anggota tim percepatan pariwisata halal Indonesia. Salah satu yang kami tekankan pada saat itu adalah bagaimana mensosialisasikan tentang wisata halal ini sampai kepada tahapan di grassroots.
ya. Nah, ini Baik. rupanya sampai sekarang memang menjadi tantangan kita semua. Di NTB juga saya rasakan juga masih banyak yang belum tahu terkait itu. Tapi paling tidak begini, Ya. adik-adikku, Nur Laili, ya, bahwa wisata halal itu bukan mematikan wisata konvensional yang ada, ya. Wisata konvensional, wisata yang selama ini kalian lihat. Wisata halal itu adalah bagian daripada kita menghadirkan, ya, menghadirkan rasa memiliki, rasa menghargai daripada ciptaan Allah ini, ya. Ya, itu merupakan perjuangan yang harus kita lakukan. Terlebih sekarang ini UNWTO itu menerapkan yang namanya salah satu responsible traveler. Apa responsible traveler itu? Adalah ketika seorang traveler, wisatawan datang ke satu destinasi, dia benar-benar menghargai yang namanya kearifan lokalnya. Dia menghargai yang namanya apa yang menjadi budaya daripada daerah setempat. Dia menjaga kebersihannya. Terus dia juga menjaga kesehatannya. Jangan sampai ketika dia datang akan membawa klaster baru. Ya, ada sinergi responsibility di situ. Ada berbagi tanggung jawab di situ. Ya, tidak ada berbicara diskriminasi, tetapi justru berbicara tentang bagaimana tahu posisi masing-masing. Tahu agar tidak saling menularkan. Tahu untuk menjaga kebersihan. Wisata halal adalah bagian daripada hal itu. Ya, seperti itu. Baik, Bang Topan, ternyata rasa kangen kita untuk terpenuhi puas dengan informasi pariwisata ini nggak cukup dengan waktu ini, Bang Topan. Ini mudah-mudahan dari 500-an peserta ini, dengan Bang Topan menyampaikan di sini, nanti bisa share di tempat yang lain lagi, Bang Topan. Betul. Semangat, Bang Topan. Siap. Nah, mantap ini. Tapi saya mohon maaf juga ini, Bang Topan, karena kita juga ada materi selanjutnya. Waktu juga yang memisahkan kita, Bang Topan. Saya tetap standby di sini, Pak. Yes. Terima kasih, Bang Topan. Ya. Oleh karena itu, mohon kesediaan dan kesiapan dari Bang Lim Rosamsi, Ketua OKOC, untuk segera bergabung dengan kita.